Jumpa lagi kita di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu, salah satu acara unggulan dari Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Pusbang SKPP, Kementerian ATR BPN. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu sesosok pejabat di Bank Tanah sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Perolehan Tanah Badan Bank Tanah dengan Bapak Dr. Yagustiati SH MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Baik, sehat ya Pak? Sehat selalu. Kita di Pusbang Berbincang ini ingin menggali terkait dengan ilmu-ilmu baru, kemudian informasi-informasi yang terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan. Dengan adanya lembaga yang bernama Badan Bank Tanah ini, mungkin masih banyak ya publik di negara kita yang baru mendengarnya gitu Pak. Barangkali bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang pembentukan Badan Bank Tanah di Republik ini Pak. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya menyambut baik acara-acara yang diselenggarakan oleh Pusbang ini. Ya, ini juga memberikan suatu sosialisasi wacana dalam pengembangan keilmuan di bidang tata ruang dan pertanahan. Ya, saya perlu menyampaikan kepada teman-teman bahwa Badan Bank Tanah ini pada prinsipnya ini bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN. Ya. Kalau Kementerian ATR BPN itu ada dua, sebagai land regulator, dalam hal ini adalah sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan amanat dari pasal 19 UPA, dia menyelenggarakan membuat pengaturan mengenai pertanahan dan tata ruang. Kemudian tusi yang kedua bahwa Kementerian ATR BPN itu juga menyelenggarakan yang namanya land administration, artinya mengadministrasikan di bidang pertanahan dan tata ruang. Nah, ini kita buktikan bahwa di Kementerian ATR BPN itu menyelenggarakan administrasi pertanahan yang outputnya adalah sertifikat hak atas tanah dan produk-produk lainnya yang terkait dengan tata ruangnya. Ya. Nah, Bank Tanah atau Badan Bank Tanah ini adalah bagian yang tidak persiakan, yaitu di bidang land manajernya atau yang pengelola tanahnya. Ini yang belum ada lah. Bank Tanah ini dibentuk sebagai pelengkap dari tusinya Kementerian ATR BPN sebagai land manager, sebagai badan yang disebut badan khusus sui generis yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan tanah. Tapi untuk apa? Untuk ekonomi berkeadilan. Ya. Jadi bisa dibilang bersifat sui generis gitu ya Pak ya, Badan Bank Tanah ini. Ya. Kemudian untuk kedudukan Badan Bank Tanah dengan Kementerian ATR BPN itu sebagai mitra lebih pasnya Pak, atau sebagai pelengkap atau gimana? Kalau kita di dalam strukturnya ya, bahwa yang namanya badan itu harus dituangkan di dalam suatu norma, diamanatkan di dalam suatu undang-undang. Nah, ini juga Badan Bank Tanah ini sebagai amanat dari pasal 125 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat ini berkehendak membentuk badan khusus yang diberi kewenangan untuk mengelola tanah. Tapi fungsinya menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan ekonomi berkeadilan. Nah, ekonomi berkeadilan itu sudah barang tentu ujung-ujungnya adalah pelaksanaan dari amanat pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Tetapi ada batasannya untuk usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkeadilan itu endingnya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Ya.
di dalam ketentuan pasal 126 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa ketersediaan itu untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, kepentingan pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Nah, 3 kepentingan yang terakhir inilah sebagai wujud bahwa Badan Bank Tanah komitmen mendapat amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mewajibkan untuk kegiatan reforma agraria itu paling sedikit 30% dari tanah yang diperuntukkan Badan Bank Tanah itu untuk kegiatan reforma agraria. Ini wajib. Ini yang salah satu komitmen bahwa ini mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi berdirinya Badan Bank Tanah ini juga ada hubungannya dengan fungsi sebagai land manager ya Pak ya, sebagai pengelola tanah, di mana itu fungsi itu tidak dimiliki oleh kementerian. Kemudian Pak, dengan landasan norma hukum yang Bapak sebutkan tadi, UJK, kemudian peraturan turunannya mungkin Pak, ada PP, ada Perpres ya Pak ya, itu mungkin bisa dijelaskan ke publik tentang perolehan tanahnya begitu. Sebelum saya menjawab perolehan tanahnya, kita menyambung pada norma tadi, bahwa sebenarnya Bank Tanah itu adalah bagian dari tugas fungsi Kementerian ATR BPN. Karena apa? Di dalam struktur organisasi Badan Bank Tanah itu yang paling tinggi adalah bahwa Badan Bank Tanah itu di bawah atau yang bertanggung jawab kepada Presiden adalah komite. Nah, perlu saya sampaikan, komite itu adalah tidak lain tidak bukan adalah Menteri ATR BPN sebagai ketua komite. Nah, inilah hubungannya tadi. Dari mana ATR tetap menjadi kendalinya Kementerian ATR BPN sebagai ketua. Anggotanya ada Menteri Keuangan dan Menteri PUPR. Ini sebagai komite. Nah, di dalam struktur organisasi Bank Tanah itu nanti akan dilaksanakan bawahnya yang namanya Badan Pelaksana. Tetapi sudah barang tentu untuk kegiatan Badan Pelaksana harus ada yang namanya Dewan Pengawas. Nah, sehingga secara struktural komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Nah, Badan Pelaksana itu dilaksanakan oleh seorang kepala dan deputi. Nah, ini secara struktural demikian. Terkait dengan tadi yang bahwa Badan Bank Tanah ini perolehan tanahnya dari mana? Perolehan tanahnya itu bisa berasal dari penetapan pemerintah. Nah, kalau kita flashback ke belakang, yang dikuasai oleh Badan Bank Tanah itu dipastikan statusnya adalah tanah negara. Sehingga tanah negara berdasarkan penetapan pemerintah. Penetapan pemerintah itu ada 2. Yang berasal dari tanah telantar dan penetapan dari tanah negara yang berkas hak yang tidak diperpanjang. Ini penetapan. Tapi ada lagi perolehan tanahnya Bank Tanah selain penetapan perolehan atau perolehan lainnya. Perolehan lainnya dari penyerahan. Penyerahan dari bisa dari penyerahan pemerintah daerah yang bukan merupakan aset tetapi statusnya tanah negara. Pemda bisa, ini silahkan Bank Tanah untuk mengelola, tetapi dengan syarat ini harus untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Bisa juga dari kebijakan perubahan rencana tata ruang di dalam PP 18 juga disebutkan ada kewajiban 20% apabila terjadi perubahan tata ruang, maka haknya itu akan menyesuaikan dari HGU menjadi HGB dan 20%-nya itu harus diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah itu bisa Badan Bank Tanah selanjutnya dikelola sebagai atau penyerahan sukarela. Nah, sekarang banyak kita jumpai ada perusahaan-perusahaan yang secara operasional mungkin dia
tidak cocok dengan usahanya, itu bisa diserahkan kepada bank tanah untuk dilakukan kelola. Di acara reforma agraria kemarin, deklarasi reforma agraria summit itu ada perusahaan yang menyerahkan kepada bank tanah, ini haknya masih ada. Silahkan Badan Bank Tanah mengelola, dan penyerahan itu kepada Pak Menteri selaku ketua komite, dan selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti pengelolaannya oleh Bank Tanah, sehingga perolehannya adalah sudah clear and clear di situ. Clear and clean, istilah pertanahan ya Pak ya, kita yang menjamin bahwa tanah itu tidak dalam sengketa dan tanah itu bisa dimanfaatkan gitu. Tapi perlu ada catatan, bukan tidak ada sengketa. Oh gitu. Yang perlu menjadi catatan kita bahwa tanah-tanah yang diperoleh Badan Bank Tanah itu tidak selalu clean and clear. Ya, artinya di situ sebagai tugas kewenangan yang timbul dari hak menguasai negara, Badan Bank Tanah menyelesaikan persoalan-persoalan yang nanti akan menimbulkan potensi sengketa konflik. Bank Tanah hadir di sini diselesaikan. Nah, kepada pihak-pihak ini akan dilakukan penataan, karena Bank Tanah itu mempunyai tugas pertama melakukan rencana induk, istilahnya melakukan penataan kembali penguasaannya, pemanfaatan tanahnya, melakukan kerjasama dengan pihak lain, dan kerjasama itu bisa menghasilkan hak atas tanah kepada pihak ketiga. Sekaligus yang ketiga menetapkan tarif terkait pada pihak ketiga itu. Nah, tarif itu disebutkan tarifnya adalah kompetitif, artinya tidak profit, karena Badan Bank Tanah itu dalam penyelenggaraannya pertama harus transparan, akuntabel, yang ketiga non profit, sehingga di dalam pemanfaatan tanah itu tidak boleh mengandung nilai profit di situ, sehingga kompetitif yang sifatnya non profit. Ini dalam pemanfaatannya demikian. Kompetitif tapi sifatnya non profit. Iya. Kalau boleh dijelaskan Pak terkait dengan perolehan tanah yang tadi dari perusahaan, kemudian dari pemerintah daerah, gitu. Apakah dinaungi dengan semacam bentuk kerjasama atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita mengacu kepada buku 3 Biwi, namanya perjanjian. Nah, perjanjian itu berlaku Pacta Sunt Servanda. Di dalam tataran hukum pertanahan, bahwa tanah-tanah yang saya sebutkan tadi, penyerahan secara sukarela, itu dituangkan di dalam suatu akte notarial. Nah, kalau dituangkan dalam akte notarial, ini menjadi landasan hukum atau menjadi alas hak Badan Bank Tanah untuk melakukan pengelolaan lebih lanjut dan mendapatkan hak pengelolaan. Nah, kalau kita bicara hak pengelolaan tadi, bahwa hak pengelolaan itu akan melahirkan kewenangan-kewenangan sebagaimana kewenangan hak menguasai negara, tetapi dalam koridor yang diatur di dalam ketentuan itu. Kalau tadi ditanyakan dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya selain Undang-Undang Cipta Kerja pasal 125 sampai 135, ada PP 64. PP 64 itu sebagai pelaksanaan dari pasal 125 Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan Badan Bank Tanah. Secara struktural ada Perpres yang menaunginya, Perpres 113 tahun 2021 tentang struktur dan hak keuangan Badan Bank Tanah. Kemudian Pak, terkait dengan struktur yang diatur di PP dan Perpres itu, apakah Badan Bank Tanah hanya ada di pusat atau sudah ada tangan atau kakinya di wilayah provinsi maupun kabupaten kota? Sesuai dengan ketentuan PP 64 bahwa Badan Bank Tanah berkedudukan di ibu kota negara. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Badan Bank Tanah ini sudah operasional dengan banyak objek-objek yang harus dikelola,
tidak menutup kemungkinan Badan Bank Tanah akan menunjuk kantor perwakilan yang ada di daerah. Nah, sementara ini Badan Bank Tanah juga ada kantor perwakilan meskipun sifatnya masih kecil ya, yang ada di Sulawesi Tengah. Ini sebagai kantor perwakilan Badan Bank Tanah. Sudah ada lah, secara operasional sudah ada. Yang penting adalah begitu tanah diperoleh, dilakukan pengelolaan, perencanaan, dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti membuka kantor perwakilan di setiap provinsi dan juga kabupaten kota ya Pak ya, untuk mengelola tanah yang dimiliki oleh Bank Tanah. Iya. Kemudian ini Pak, untuk struktur yang sekarang sudah ada, karena ini kan baru berdiri ya Pak ya, baru 3 tahun kalau dilihat dari PP-nya itu, apakah struktur yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah itu Bapak merasa ini sudah cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi yang begitu besar Pak? Kalau kita melihat dari beban tugas dan fungsinya, maka struktur yang ada di Badan Bank Tanah masih belum lengkap. Ya, sehingga perlu ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, perlu dilengkapi pada deputi-deputi yang lainnya. Sementara ini kan secara minimalis lah, yang penting operasional ini selama 2-3 tahun ini berjalan dulu, pemanfaatnya juga sudah ada, dan yang paling penting bahwa meskipun ini minimalis bisa memberikan dampak adanya suatu tadi ekonomi berkeadilan bisa diwujudkan tadi. Gitu ya Pak ya. Jadi ada kemungkinan untuk melengkapi struktur-strukturnya di kemudian hari ya Pak. Terkait dengan statement Pak Yagus yang terakhir, ekonomi yang berkeadilan, itu kan saya jadi teringat ini karena saya juga insan agraria dan pertanahan. Kita ada program besar yang namanya reforma agraria. Nah, di situ salah satu untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan bisa melalui program reforma agraria. Kalau boleh tahu Pak, peran dari Badan Bank Tanah dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui jalan reforma agraria Pak? Iya. Mungkin pemahaman reforma agraria yang diamanatkan pada pasal 126 Undang-Undang Cipta Kerja ini sedikit berbeda dengan konsep reforma agraria yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN melalui Dirjen Penataan. Ya. Kalau reforma agraria yang melalui Dirjen Penataan sama, statusnya adalah tanah negara, kemudian dilakukan melalui kegiatan redistribusi tanah kepada masyarakat. Masyarakat yang dulunya hanya sebagai penggarap, dulunya sebagai tidak punya tanah, menjadi pihak yang mempunyai tanah dan bisa mengelola tanah itu untuk kepentingan kebutuhan keluarganya, meningkatkan. Tetapi reforma agraria di Bank Tanah ini prinsipnya sama. Prinsipnya itu memberikan kepastian kepada masyarakat yang dulunya sebagai penggarap atau hanya menguasai, itu diberi legalitas sebagai hak atas tanah, diberikan hak atas tanah. Atau masyarakat yang dulunya tidak pernah memiliki tanah, bukan sebagai penggarap, tetapi berdasarkan konsep konsolidasi tanah, kemudian dilakukan kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Pemda, ini bisa diberikan. Suatu contoh, di Panajem Pasar Utara, PPU, ya. Di PPU itu ada asetnya Badan Bank Tanah, ini yang digunakan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum apa? Di sana dibangun bandara VVIP yang itu untuk kepentingan umum. Kemudian ada dibangun juga kepentingan-kepentingan dalam rangka kebutuhan institusi TNI, Polri, ada di sana, diberikan, didistribusikan. Yang untuk kepentingan reforma agraria sebagai amanat yang di ketentuan pasal 126 tadi. Di sana disediakan dari yang diperoleh Badan Bank Tanah di sana, dialokasikan untuk kepentingan reforma agraria luasannya 1.875 hektar. Ini silakan, tetapi ini kerjasama dengan Pemda.
Bank Tanah menyediakan objeknya, Pemda melalui gugus tugas reforma agraria menyediakan subjeknya, menetapkan subjeknya, kemudian atas Kementerian ATR BPN menerbitkan SK pemberian hak di atas HPL Badan Bank Tanah. Tapi haknya berjangka waktu. Kalau di dalam ketentuan PP 64 tahun 2021 diberikan paling sedikit 10 tahun. Nah, kenapa 10 tahun? Karena Badan Bank Tanah punya fungsi mengendalikan pemanfaatan tanahnya tadi. Jangan sampai begitu dikasih hak nanti dijual kepada pihak lain. Ini kita kendalikan. Kalau selama 10 tahun ini secara fungsional dimanfaatkan dengan baik, suatu contoh untuk perumahan, untuk MBR, untuk pertanian atau perikanan, apabila diberikan hak pakai, maka ini bisa dilepaskan status dari HPL tadi dan ditingkatkan menjadi hak milik kepada masing-masing penerima tadi. Nah, inilah konsep reforma agraria yang ada di Bank Tanah, berbeda dengan konsep agraria yang ada di Dirjen Penataan. Tapi tujuannya sama, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwa berkali-kali Bapak menyebut HPL Bank Tanah. Berarti tanah-tanah yang diperoleh oleh Bank Tanah ini dimiliki dengan hak pengelolaan, Pak. Ya. Jadi untuk reforma agraria yang dilaksanakan itu tidak jauh berbeda dengan yang di Kementerian ATR. Ya. Kemudian nantinya bisa diberikan hak milik kalau sudah berjangka waktu tadi, ya Pak. Ya. Dimanfaatkan dengan benar. Ya. Ya. Gitu. Karena mau tidak mau Bank Tanah masih memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan tadi, ya Pak. Ya. Mengendalikan penguasaan dan pemilikan tanah. Kemudian Pak, untuk keterlibatan Badan Bank Tanah dalam pembangunan nih Pak, karena kita kan sedang gencar untuk membangun berbagai infrastruktur publik yang merupakan proyek strategis nasional. Itu mungkin perannya bisa diceritakan Pak, supaya masyarakat tahu bahwa Badan Bank Tanah itu juga punya peran gitu. Oh iya, tadi disampaikan bahwa Bank Tanah itu menjamin ketersediaan tanah untuk ekonomi berkeadilan. Salah satu kegiatan itu adalah dalam rangka kegiatan pembangunan nasional. Ya, artinya kalau tanah-tanah yang dikuasai oleh Bank Tanah ini diperlukan oleh pemerintah pusat, diperlukan untuk pemerintah daerah dalam rangka pembangunan nasional, maka silakan bisa dilakukan istilahnya pendistribusian tanah dari HPL Bank Tanah itu untuk kepentingan pembangunan. Nah, suatu contoh yang tadi saya sebutkan bahwa di Panajem Pasar Utara itu ada kepentingan nasional yang tanahnya dari Badan Bank Tanah. Suatu contoh yang dari Bandara PVIP tadi. Dulunya dianggarkan berapa, 347, sekarang 620 hektar. Itu untuk kepentingan bandara. Untuk kepentingan TNI atau Polri itu masing-masing 150. Ada satu lagi kepentingan pembangunan nasional, bahwa dari Balikpapan diperlukan akses pembangunan jalan tol menuju ke IKN. Nah, ini kan melewati HPL-nya Badan Bank Tanah. Nah, ini kan juga silakan dipergunakan untuk itu, selain kepentingan reforma agraria tadi. Ini salah satu contoh bahwa jaminan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan nasional itu Bank Tanah juga punya andil untuk mendukung pembangunan nasional. Kemudian Pak, kita kan tahu ya Pak ya, kalau masalah tanah itu tidak mudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di sana. Nah, kemudian untuk, karena Bapak di divisi perolehan tanah gitu, untuk perolehan tanah yang sudah didapatkan oleh Bank Tanah itu, yang sudah clear and clean itu kira-kira sudah berapa
luasannya Pak? Wah, kalau saya bicara luasannya sudah belasan ribu hektar, belasan ribu hektar, angka pastinya saya nggak. Dan itu secara fungsional sudah siap dikerjasamakan, artinya itu sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Artinya dulu yang dari tanah telantar, Bank Tanah hadir, ini tidak mungkin ditelantarkan lagi, pasti akan dimanfaatkan secara optimal, dikerjasamakan, direforma agraria, artinya tidak akan ditelantarkan kembali. Itu konsepnya, bahwa kehadiran Bank Tanah ini adalah dalam rangka mengamankan tanah negara, mengelola dengan baik, sekaligus mendistribusikan pemanfaatannya kepada ekonomi berkeadilan tadi. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar menjadi tanah idle ya Pak, tapi tanah yang sudah termanfaatkan, baik oleh Bank Tanah sendiri maupun oleh pihak yang bekerja sama dengan Bank Tanah. Kemudian untuk barangkali nanti ini kan kita ditonton oleh tidak hanya insan pertanahan, tapi juga kan dunia usaha Pak menonton, mungkin melihat podcast kita ini. Barangkali bisa disampaikan Pak, ketika dunia usaha ingin bekerja sama dengan Badan Bank Tanah, ini mekanismenya bagaimana? Gitu. Ini sangat terbuka sekali. Ya, tadi saya sampaikan, begitu Bank Tanah memperoleh, Bank Tanah membuat perencanaan. Mana yang untuk kepentingan reforma agraria, mana untuk kepentingan pembangunan nasional, tapi dimungkinkan juga ini untuk kepentingan pihak ketiga dalam rangka membangun perekonomian. Artinya ini bisa dikerjasamakan dengan pihak lain, dan kerjasama ini akan diberikan suatu kepastian berupa hak di atas HPL Bank Tanah. Contohnya apa? Bisa diberikan HGU di atas HPL. Bisa diberikan HGB di atas HPL atau hak pakai di atas HPL. Dan hak ini berlaku sebagaimana hak atas tanah pada umumnya. Artinya ini bisa diwariskan, bisa beralih dan dialihkan. Nah, untuk meningkatkan investasi, ini bisa dibebani hak tanggungan. Nah, ini kan sebagai modal ekonomi bagi pihak yang kerjasama dengan Badan Bank Tanah. Gitu. Kemudian pastinya ada ini ya Pak ya, kerjasama yang imbal balik antara dunia usaha dengan Badan Bank Tanah. Nah, tadi saya sempat mendengar Bapak menyampaikan tentang tarif yang kompetitif. Tentunya tarifnya kompetitif ya Pak ya. Dan itu kesepakatan antara dunia usaha dan Badan Bank Tanah. Mungkin karena keterbatasan waktu Pak Yagus, kita minta statement penutup dari Pak Yagus terkait dengan Badan Bank Tanah, badan yang baru yang berdiri di Republik ini. Terima kasih. Terkait dengan Badan Bank Tanah, saya sudah berusaha untuk menulis dalam suatu buku yang saya beri judul Politik Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah sebagai badan khusus pengelola tanah negara. Nah, mungkin kepada pemirsa untuk mendalami lebih lanjut, nanti silahkan membaca buku saya ini. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah launching, Pak. Sudah launching. Ini secara khusus saya tulis, dan ini merupakan buku ke-6 saya selama saya di Kementerian ATR BPN dan di Badan Tanah. Gitu. Dan sekali lagi kepada pemirsa, bahwa Badan Bank Tanah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN, sehingga support dari semua pihak bisa. Yang paling penting adalah Badan Bank Tanah juga punya kepentingan dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak terwujud cita-cita mulia itu. Baik, terima kasih Pak Yagus atas waktunya, perkenannya untuk mengisi podcast di Pusbang Berbincang ini. Ilmu baru, kemudian juga informasi-informasi baru terkait Badan Bank Tanah. Semoga bisa bermanfaat bagi insan agraria, pertanahan, dan tata ruang.
baik di Kementerian ATR, di Badan Bank Tanah maupun di dunia usaha, Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih. Dan Sobat ATR BPN, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Yagus Wiyadi, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengelolaan Tanah Badan Bank Tanah. Semoga bisa menjadi tambahan informasi dan juga inspirasi untuk berusaha bekerja sama dengan Badan Bank Tanah. Ketemu lagi di Pusbang Berbincang, Berbagi Ilmu edisi berikutnya. Terima kasih, Pak.